Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang pemilihan variabel perancangan pada sistem yang di dalam perhitungannya nanti ada mekanisme trial error ya. Atau dalam istilahnya bisa juga disebut dengan daur ulang ya, atau recycle. Jadi pada kebanyakan proses kimia itu tidak dimungkinkan kita untuk menghilangkan semua daur ulang hanya dengan pemilihan variabel-variabel bebas secara seksama. Tidak bisa seperti itu. Misalnya untuk sistem dengan variabel perancangan yang tidak cukup, kemudian perlu menggunakan pembalikan arah arus informasi sehingga sulit untuk dilakukan, atau hubungan yang diinginkan di antara komponen-komponen proses terlalu banyak, bisa juga seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, semua variabel dalam sistem mengandung daur ulang secara simultan dan harus diselesaikan. Adanya variabel daur ulang atau recycle atau trial error ini dapat ditemukan dengan langkah seperti yang dicontohkan atau yang akan kita contohkan berikut ini ya, yaitu dengan persamaan tertentu. Misalnya kita buat permisalan saja ya, dengan suatu sistem dengan beberapa variabel perancangannya. Misalnya kita punya sistem dengan variabel sejumlah M misalnya ya kan, yang terdiri dari V1, V2, V3, V4 ya. Kemudian V5, V6 misalnya. Kita punya 6 variabel. Kemudian kita punya persamaan perancangan sejumlah N misalnya ya kan. Persamaan perancangannya sejumlah N. Di sini kita punya F1, kita sebut persamaan 1 ya, yang berisi variabel 1 dan variabel 2 misalnya. Kita buat persamaannya seragam seperti ini. Jadi di luas kanan kita buat sama dengan 0. Kemudian ada V2, F2 maksudnya, yang terdiri dari variabel 1, variabel 2 dan variabel 3 dan variabel 4 misalnya. Ini isi persamaannya ya kan, sama dengan 0. Kemudian kita punya persamaan 3 yang terdiri dari variabel 2, variabel 3, variabel 4, variabel 5 dan variabel 6 misalnya, sama dengan 0. Dan terakhir kita punya persamaan 4 yang terdiri dari variabel 4, variabel 5, variabel 6 sama dengan 0. Dalam sistem ini kita punya derajat kebebasan berapa ini? Kalau kita hitung degree of freedom yang kita punya, yaitu sama dengan M min N, yaitu sama dengan kita punya 6 variabel dengan 4 persamaan. Berarti kita punya 2 variabel perancangan maksimum yang dapat kita tentukan ya kan, atau 2 derajat kebebasannya. Jadi degree of freedom-nya ada 2. Nah, di sini kita tampilkan ke 4 persamaan dan 6 variabel tadi dalam struktur array ya kan, dalam struktur matrik di sini. Struktur matrik variabel ya. Struktur matrik variabel. Kita tunjukkan di sini. Persamaan 1 kita punya variabel 1 dan 2 ya. Di sini kita punya variabel 1 dan variabel 2 pada persamaan 1. Nah, kita tampilkan di sini. Persamaan 1, variabel 1 dan variabel 2. Kemudian pada persamaan 2 sini kita punya variabel 1, variabel 3 dan variabel 4. Kita tampilkan di sini variabel 1, variabel 3 dan variabel 4.
Kemudian pada persamaan 3 kita punya variabel 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini kita punya variabel 2. Salah tempat ini ya. Variabel 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian pada persamaan keempat, di sini kita punya variabel 4, 5, dan 6. Di persamaan 4 kita punya variabel 4, 5, dan 6. Ini adalah struktur matrik dari ke-6 variabel dalam 4 persamaan. Sekarang kita perhatikan, langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari variabel yang hanya muncul di satu persamaan. Kita lihat variabel 1, dia muncul di persamaan 1 dan persamaan 2. Variabel 2 muncul di persamaan 1 dan persamaan 3. Variabel 3 muncul di persamaan 2 dan persamaan 3. Variabel 4 ada di persamaan 2, 3, dan 4. Variabel 5 ada di persamaan 3 dan 4. Variabel 6 di persamaan 3 dan 4. Berarti kesimpulannya tidak ada satupun variabel yang hanya muncul di satu persamaan gitu. Berarti teknik yang kita pelajari kemarin di kuliah kita sebelumnya tidak bisa kita terapkan di sini. Nah, ini kita harus coret yang mana, karena nggak ada yang satupun yang bisa kita kerjakan lebih dulu, yang dia memang muncul hanya di satu persamaan gitu. Nah, kondisi yang seperti inilah yang disebut dengan perhitungan yang membutuhkan daur ulang atau recycle atau trial error. Jadi kalau Anda punya persamaan, serangkaian persamaan, lalu Anda ekstrak atau ada identifikasi variabelnya apa saja, kemudian nanti Anda temukan struktur matriknya, struktur matrik variabelnya seperti ini. Setelah Anda petakan, ternyata Anda lihat tidak ada satupun yang muncul hanya di satu persamaan. Berarti kesimpulannya perhitungan sistem ini nanti akan menghasilkan perhitungan yang bersifat trial error. Artinya ada yang harus kita trial, kita tentukan, lalu kita hitung, lalu kita cocokkan kembali dengan hitungan sebelumnya. Jadi hitungan trial error itu muncul kalau sistem matriknya setelah kita persamaan ya, sistem persamaan yang kita hadapi setelah kita matrikkan berbentuk seperti ini. Jadi tak satu pun yang hanya muncul di satu persamaan gitu, sehingga kita nggak bisa mulai perhitungan kalau tidak memutus salah satu dari rangkaian variabel ini. Dalam kasus seperti ini, apa langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita melihat ya, ini kita identifikasi dulu variabel ini ada di yang paling kecil. Yang paling kecil itu ada di berapa persamaan? Misalnya variabel 1 dia ada di 2 persamaan. Variabel 2 ada di 2 persamaan. Variabel 3 ada di 2 persamaan. Variabel 4 ada di 3 persamaan. Variabel 5 ada di 2 persamaan. Variabel 6 ada di 2 persamaan. Berarti paling kecil ada 2 persamaan. Nah, rumusnya kalau kita punya variabel seperti itu, di sini kita lihat variabel terkecil atau variabel yang paling kecil, variabel daur ulang ya, variabel daur ulang maksudnya, variabel daur ulang yang paling kecil ada di 2 persamaan. Berarti rumusnya kita, atau kalau itu kita sebut dengan row X, berarti row X-nya itu ada 2. Rumusnya kita mencari berapa yang kita coret, kita sebut K. K itu sama dengan row X min 1. Row X yang minimum. Row X minimumnya berapa? Row X minimumnya 2. 2 min 1 berarti sama dengan 1. Berarti kita cukup melakukan trial 1 variabel saja. Yaitu K ini adalah yang jumlah yang kita trial. Kita cukup melakukan trial 1 variabel saja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita men-trial. Jadi dari analisa tadi kita dapatkan K-nya sama dengan 1. Itu artinya kita harus mencoret 1 persamaan tanpa mencoret variabelnya.
Berarti kita harus mencoret salah satu. Begini ya, kita coret misalnya persamaan 1 begini tanpa mencoret variabelnya. Jadi kita tidak mencoret variabelnya. Misalnya kita ambil lah yang mudah ini, kita coret persamaan 1 misalnya. Nah, ini kita coret. Ini kita coret. Nah, tanpa mencoret variabelnya. Berarti ini kita coret sebagai coretan pertama ya kan. Artinya variabel persamaan 1 kita hilangkan. Barulah kita melakukan pencoretan seperti cara atau teknik yang kita pelajari kemarin. Artinya tanpa melihat persamaan 1, ya kan, misalnya ini persamaan 1 kita coret atau kita hapus ya, kita anggap tidak ada, ya kan. Jadi ini kita coret dan kita anggap tidak ada. Tapi kita belum bisa menghitung satu variabel pun di sini, ya kan. Lalu kita mencoba menganalisa ada berapa variabel yang muncul di satu persamaan. Kita lihat ada V1 yaitu di persamaan 2. Kemudian V2 ada di persamaan 3. V3 masih ada di 2 persamaan. V4 3 persamaan. V5 2 persamaan. V6 2 persamaan. Berarti kemungkinan yang bisa jadi yang ada muncul di satu persamaan hanya V1 dan V2. Berarti kita bisa mulai pencoretan dari V1 atau dari V2. Sekarang kita mulai saja pencoretan dari V1. V1 kita coret dari persamaan 2 ya. Jadi ini kita coret. Ini kita coret. Yes. Nah, ini kita sebut coretan pertama, ini coretan kedua. Lalu yang sebelumnya tadi kita sebut apa ini? Ini tidak usah kita tulis sebagai coretan ya. Jadi ini adalah kita sebut langkah eliminasi, ya kan? Eliminasi atau menghilangkan persamaan 1. Jadi persamaan 1 ini kita anggap tidak ada. Karena ini kita belum menghitung di eliminasi ini di sini kita belum menghitung satu variabel pun. Kalau coretan pertama ini kita sudah menghitung yaitu V1 dari persamaan 1. Oh, ini mestinya bukan 2 ini ya, 1 ya. Jadi ini adalah coretan pertama. Ini coretan pertama. Ini coretan pertama. Yang pertama tadi kita sebut belum pencoretan, yaitu eliminasi saja. Kita hilangkan persamaan 1. Jadi kita hitung variabel 1 dari persamaan 2. Kemudian langkah yang kedua, ya kita bisa coret persamaan 2, variabel 2. Nah, variabel 2 kita coret. Sini variabel 2 dari persamaan 3 ya kan. Variabel 2 kita coret dari persamaan 3. Ini variabel 2. Nah, sekarang kita masih punya variabel 4, 5 dan 6 ya. 4, 5 dan 6 ini yang ada di satu persamaan saja. Berarti kita bisa pilih salah satu. Misalnya di variabel 4 yang kita coret. Variabel 4 kita coret. Yes. Nah, ini coretan yang ketiga. Berarti sekarang kita sudah mencoret semua persamaannya. Variabelnya masih tersisa 3, ya kan? Padahal degree of freedom-nya berapa? Yang tadi kita analisis sebelumnya, degree of freedom yang kita miliki adalah sejumlah 2. Degree of freedom-nya 2. Tapi di sini kita masih punya 3 variabel bebas. Nah, maka berarti sebenarnya bukan variabel bebas di situ. Kenapa? Karena kita kenyataannya baru menghitung 3 variabel dari 3 persamaan. Lalu persamaan 1 kan tidak kita perhitungkan di situ, kita abaikan. Berarti ini salah satu dari variabel ini, berarti nanti akan menjadi sebuah variabel yang bersifat trial dan error. Nah, seperti inilah perhitungan yang memunculkan perhitungan trial error. Jadi di sini karena tadi kita sudah kaji K-nya ada 1, ya kan? Berarti dari 3 variabel yang kita dapatkan ini, residu pencoretan ini yaitu V3, V5 dan V6 ini, padahal degree of freedom yang kita punya adalah 2. Berarti di sini K sama dengan 1 ini, K sama dengan 1,
Berarti dari 3 variabel ini salah satunya adalah merupakan variabel daur ulang. Jadi karena K sama dengan 1, maka 1 dari 3 variabel yaitu V3, V5, dan V6 ini yang tidak tercoret adalah merupakan variabel daur ulang. Dan 2 variabel lainnya merupakan variabel perancangan sesuai dengan derajat kebebasan yang kita miliki yaitu sama dengan 2. Kalau sekarang kita pilih kira-kira variabel daur ulangnya yang mana? Anggaplah kita ambil contoh atau kita pilih V6 ini sebagai variabel daur ulang. Daur ulang atau variabel trial ya. Trial errornya atau recycle perhitungannya ya nanti ya. Kita ambil variabel yang akan kita recycle. Berarti kita akan membuat semacam variabel memutus mata rantai blundernya ya, kita putus mata rantainya. Cara perhitungan untuk sistem seperti ini berarti kita melakukan trial dan error untuk variabel daur ulangnya. Jadi pertama kali V6 kita beri nilai tertentu, kemudian dimasukkan dalam perhitungan. Berarti di situ V6 masuk ke mana? Ke persamaan 3 dan persamaan 4 ya kan. V6 masuk ke persamaan 3 dan persamaan 4. Kemudian nanti setelah siklus perhitungannya V6 akan kita peroleh kembali. Lalu kita bandingkan dengan V6 tebakan awalnya tadi ya kan. V6 tebakan awalnya nanti sudah sama atau tidak ya kan. Sudah sama atau sudah cukup dekat atau tidak. Nah, itulah caranya. Algoritma perhitungannya sama dengan yang kita pelajari kemarin. Jadi kita mulai dari pencoretan yang terakhir, yaitu pencoretan yang ketiga di sini. Pencoretan yang ketiga adalah kita menghitung persamaan 4 dengan variabel masukannya adalah variabel 5 dan variabel 6. Outputnya adalah variabel 4. Jadi kita punya persamaan 4 di sini. Ya kan? Kemudian input masukannya adalah variabel 5 dan variabel 6. Kita masukkan variabel 5 dan variabel 6 juga. Di sini kita punya degree of freedom 2, berarti yang kita tentukan sebagai variabel desain atau yang kita sediakan nilainya adalah V3, V5. Sedangkan V6 itu juga kita sediakan, tapi ini statusnya kita beri nama sebagai trial, ya kan? Artinya dia kita sediakan tapi dia nilainya tidak bebas. Nanti akan terikat dengan hasil perhitungan yang lain. Nah, ini kita dari variabel 4 ini keluarlah dari persamaan 4 ini kita dapatkan variabel 4. Sesuai di pencoretan yang ketiga ini ya. Pencoretan ketiga variabel 4 ini dicoret dari persamaan 4, kita dapatkan variabel 4. Masukannya adalah variabel 5. Dia desain variabel, berarti kita sediakan ini atau kita tentukan nilainya ya kan. Ini kan kita tentukan nilainya, desain variabel. Lalu kita sediakan juga yang lain. Ya, atau di sini kita masih membutuhkan selain variabel 5 ada variabel 6. Nah, variabel 5 bukan desain variabel tapi trial. Berarti kita sediakan mula-mula trial di sini variabel 6 sebagai titik startnya di sini. Kita sebut sini start ya. Ini startnya variabel 6 misalnya. Di sini start variabel 6. Keluar dari variabel 4 kita dapatkan keluar dari persamaan 4 kita dapatkan variabel 4. Lalu pencoretan yang kedua, kita mulai dari yang ketiga tadi kan, terus pencoretan yang kedua ada di persamaan 3. Persamaan 3 kita menghitung variabel berapa? Menghitung variabel 2. Jadi pertama tadi menghitung variabel 4 dari persamaan 4. Sekarang yang kedua atau selanjutnya adalah kita menghitung dari persamaan 3. Ini persamaan 3.
kita akan menghitung variabel 2. Kita akan menghitung variabel 2 di sini dari persamaan 3. Masukan yang kita perlukan di persamaan 3 ini dari mana? Yaitu variabel 3. Variabel 3 ini desain, berarti kita sediakan variabel 3. Kita sediakan variabel 3 karena dia desain, berarti kita sebut ini V3. Nah, dia desain ya, berarti kita tentukan nilainya. V3 sudah tertentu nilainya, kita tetapkan. Kemudian ada masukan lagi yang kita perlukan di samping V3. Dia juga ada V4, berarti V4 masukan dari sebelumnya. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi masuk V4 ke variabel 3. Ke persamaan 3. Kemudian kita lihat dia membutuhkan lagi variabel 5, ya kan? Dan variabel 6. Variabel 5 adalah desain variabel yang tadi sudah kita tetapkan ini. Ini desain variabel ini masuk juga ke persamaan 3. Lalu 6 ini juga masuk ke persamaan 3. Nah, dia bercabang berarti ya. 6 itu juga masuk ke persamaan 3. Lalu dari persamaan 3 ini kita perolehlah variabel 2. Setelah itu sudah ya semua masukannya. Ada berapa masukan variabel ini? Berarti ada V3 sudah, kemudian V5 juga sudah masuk, V6 sudah masuk, dan V4 dari perhitungan sebelumnya juga sudah masuk. Outputnya adalah V2. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung persamaan pencoretan yang ke-1. Dari pencoretan 3 tadi, pencoretan 2, sekarang pencoretan ke-1. Pencoretan ke-1 ini kita menghitung variabel 1 dari persamaan 2. Berarti di sini kita ke arah persamaan 2 ya. Variabel persamaan 2 untuk menghitung variabel 1 ya kan. Keluarannya nanti adalah berupa variabel 1 di sini. Keluarannya adalah V1. Keluaran V1 masuk ke V1 nanti ya. Oke. Kemudian di persamaan 2 ini kita membutuhkan variabel berapa? Ada variabel 3 dan ada variabel 4. Variabel 4 sudah kita peroleh dari langkah sebelumnya ya. Variabel 4 dari langkah sebelumnya sudah dihitung. Variabel 3 adalah desain. Variabel 3 dan outputnya variabel 1. Berarti di sini desain variabel 3, berarti di sini variabel 3 masuklah ke sini. Lalu variabel 4 dari sini ya, berarti. Ini variabel 4 masuklah ke sana ke V2. Lalu kita peroleh V1. Atau kita peroleh di F2 ini kita peroleh V1. Nah, sekarang kita masih punya ini baru 3 ya. Berarti kita masih punya satu variabel atau satu persamaan yang belum kita coret atau belum yang sudah kita coret tapi belum kita hitung variabelnya. Atau belum kita gunakan untuk menghitung variabel, yaitu persamaan 1. Kita mencoret persamaan 1 atau meniadakan persamaan 1 tanpa menyelesaikan variabelnya. Berarti persamaan 1 ini nanti butuh variabel dari mana? V1 dan V2. Dia membutuhkan variabel dari V1 dan V2 di situ. Nah, kita lihat di sana V1 adalah keluaran dari persamaan 2 ya. V1 adalah keluaran dari persamaan 2. Berarti kita tulis di sini. Di sini kita punya di bawahnya aja ya. Di sini kita punya F1. F1 ini masukannya adalah dari variabel 1. Nah, lalu keluarannya adalah berupa variabel 2 di sini. Karena dia hanya ada 2 variabel ya di F1 ini. Di F1 ini kita punya variabel 1 dan variabel 2. Variabel 1 sudah dihitung dari sebelumnya.
variabel 2 juga sudah dihitung dari variabel 3 sebelumnya. Nah, disinilah letak trialnya ya. Berarti karena kita men-trial variabel berapa tadi? 6 ya. Variabel 6 berarti arah arus variabel 6 yang semula masuk, ini kan arah variabel 6 kan masuk ke fungsi 3 atau persamaan 3. Variabel 6 masuk persamaan 3, keluarlah persamaan V2. Sementara dari F1 ini juga menghasilkan V2. Nah, maka ini adalah variabel atau dua perhitungan ini menghasilkan dualisme ya kan. V2 diperoleh dari sini, lalu V2 diperoleh dari sini. Ini kan harusnya satu ini ya kan. Harus satu. Karena tadi kita men-trial V6, lalu ini muncul dua output, V2 yang berdasarkan dari persamaan 3 dan V2 dari persamaan 1. Padahal ini harusnya sama ya kan, karena satu variabel. Maka kita balikkan informasinya. Jadi pembalikan informasi. Artinya apa? Artinya kita ubah, berarti V2 ini menjadi masukan ke persamaan 3 yang kita ambilkan dari keluaran persamaan 1 ya kan. Dari persamaan 1 keluaran V2-nya kita masukkan ke persamaan 3. Kita masukkan ke persamaan 3 di sini. Lalu V6 yang semula masuk dari persamaan 3 ini kita ubah dia. V6 ini menjadi keluar dari persamaan 3. Nah, V6 ini kita jadikan sebagai output dari variabel dari perhitungan di persamaan 3. Jadi kita ini outputnya menjadi V6. Nah, lalu V6 ini kita bandingkan dengan di sini yang kita keluarkan adalah V6 bukan V2 ya kan. Jadi akhirnya arus informasi penyelesaiannya menjadi seperti ini. Ini nanti kalau dibuat algoritma seperti apa ini, berarti kita mulai dari trial V5 seperti urutan perhitungan ini ya. Kita mulai dari algoritmanya. Berarti bisa kita katakan untuk algoritma perhitungannya, berarti di sini kita mulai membuat algoritmanya bagaimana? Algoritma ya. Algoritma sebenarnya sama dengan langkah perhitungan tadi. Pertama adalah kita trial V6, lalu kita tetapkan persamaan variabel V5, trial V6, kita menghitung menghitung F4, yaitu menghitung persamaan 4. Jadi dalam algoritmanya kita tulis, yang pertama, langkah pertama adalah menghitung variabel V4 dari persamaan F4. Di sini kita melakukan dengan menyediakan trial V6 dan menetapkan variabel V5. Jadi V5 ini ditetapkan ya kan, ini desain kan berarti kita tetapkan. Sedangkan variabel V6 ini sifatnya trial. Kita beri nilai awal, nilai coba-coba. Lalu langkah yang kedua adalah apa langkah yang kedua? Yaitu kita menghitung persamaan 3 ya kan. Pencoretan kedua ini adalah persamaan 3. Di ini kita menghitung V2 sebenarnya ya kan, menghitung V2 dari persamaan 3. Tapi dari analisis ini kita lihat kita membalik arah V2. Jadi yang kita hitung adalah V6. Yang kita hitung adalah V6. Jadi menghitung V6 dari persamaan 3 ya kan, menghitung V6 dari persamaan 3. Keluarlah V6 dari persamaan 3. Lalu di sini kita nanti perlu menghitung di
F3 ini kita langkahnya adalah menghitung V6 dari persamaan F3. Ini kan V6 dari persamaan F3. Nanti V6 sama V6 trialnya kita bandingkan, ya kan. Kalau berdasarkan urutan pencoretannya tadi seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat algoritmanya, sepertinya nanti kita akan kesulitan. Kenapa? Kalau kita langsung menghitung F3, menghitung V6 dari F3, berarti kan kita punya keluaran V6. Tapi kita akan butuh masukan V2. Nah, V2 kita dapat dari mana? V2 itu dihitung F1 dulu. F1 dihitung dari F2. F2 diperoleh dari V3 dan V4. V4 sudah kita hitung. Berarti karena kita melakukan pembalikan arah di sini, tadi kan harusnya menghitung V2 dari langkah kedua ini, ya kan? Di langkah kedua ini kita menghitung V2. Sementara di F1 juga menghitung V2. Ada pembalikan arah seperti ini, berarti F6 ini nanti menjadi perhitungan kita yang terakhir. Nah, ini menjadi perhitungan terakhir. Karena langkah trial dimulai dari V6, berarti siklus perhitungan kita yang terakhir nanti adalah menghasilkan V6. Berarti algoritma kita dari menghitung F4, lalu kita menghitung F2 dulu. F2 lalu F1, baru kemudian kita bisa menghitung F3. Jadi kita di sini menghitung F2 dulu. F2 kita menghitung variabel 1 dari F2. Jadi kita menghitung variabel 1, menghitung V1 dari persamaan F2. Lalu di sini butuh masukan yaitu V4 dari langkah pertama, ya kan? Dari langkah pertama ini. Kemudian butuh masukan juga V3 ya. Kalau kita lihat kita butuh masukan di sini, kita butuh untuk menghitung F2 ini kita butuh masukan V3. V3 dan V4. V4 sudah dihitung, V3 adalah desain variabel. Berarti kita bisa buat di sini kita butuh masukan V3 yang ditetapkan nilainya. Nilainya, bukan di trial ya, ditetapkan nilainya. Jadi V3 ini adalah desain variabel. Kita menetapkan dua nilai variabel, V3 dan V5. Mungkin ini dua variabel yang kita optimasi. Jadi kita menghitung V1 dari persamaan F2. Dapatlah kita V1 di sini. Lalu kita menghitung yang terakhir adalah menghitung F1. Menghitung V2 dari F1. Kita menghitung V2 dari F1. Langkah yang ketiga adalah menghitung V2 dari persamaan F1. Masukannya kita dapatkan adalah V1 dari langkah sebelumnya, ya kan? Dari langkah ini V1 kita peroleh dari langkah kedua sebelumnya. Lalu hanya satu masukan variabelnya, hanya V1, dan outputnya adalah V2. Nah, dari sini kemudian baru yang keempat kita menghitung persamaan yang belum kita hitung, yaitu kita menghitung V6 dari persamaan F3. Nah, ini langkah yang terakhir, ya kan? Menghitung V6 dari persamaan F3. Kita lihat F3 itu butuh masukan siapa saja, yaitu V4, V3 desain variabel, V2 dari langkah perhitungan sebelumnya. Pas ya berarti ya. Jadi di sini kita punya masukannya. V3 adalah desain variabel, kemudian V4
dari langkah 1 ya kan, dari langkah 1. Nah, V ini dari langkah 1. Nih. Di sini kan kita menghitung V4 ya kan. Nah, itu nanti masuk ke sini. V4. Kemudian dia butuh masukkan lagi variabel apa? V4 sudah masuk. V5 desain variabel ya kan. Tinggal tulis di sini, berarti kita masukkan V3 dan V5. Kita tandai ini desain variabel, kotak begini ya. Dia desain variabel. Kemudian V4, V5, V3 sudah. Lalu dia masukkan satu lagi yaitu V2. V2 dari langkah sebelumnya. Nah, dari menghitung F1 ya, dari dia butuh masukkan lagi yaitu V2. Ini dari langkah berapa? Langkah 3 ya kan. Yaitu ini. Di sini kan kita menghitung V2. Nanti dia akan masuk ke V6. Nah, di sini berarti kita tambah satu langkah lagi yang yang kelima, yaitu kita cek ya kan. Kita periksa atau bandingkan V6 dari langkah 4 dengan ya kan V6 dari langkah 1 yaitu trial, atau ini yang trial ya, ini kita sebut trial. Nah, kita bandingkan. Jadi kalau dalam algoritma nanti kita menulisnya seperti ini ya kan. Nah, V6 min V6 hitungan V6 trial ya. Kita tulis yang lebih bagus lah. Jadi V6 trial dikurangi V6 hitungan. Nah, ini kan. Apakah lebih kecil dari toleransi yang kita tetapkan? Nah, nanti ini kalau dalam algoritma kita gambarkan dengan terlalu besar ya. Kalau dalam algoritma nanti kita gambarkan dia dengan bentuk yang kita kenal apa itu. Bentuknya adalah seperti ini ya. Bentuknya adalah yaitu bentuk apa ini? Wajik ya. Nah, bentuk wajik seperti ini. Apakah lebih kecil dari itu? Ya kan? Jika ya, di sini ya. Jika ya, berarti jika iya berarti stop atau selesai ya kan. Jika belum berarti kita ulang lagi ke langkah 1. Berarti kalau belum berarti ini kita kembali ke langkah 1, kembali ke langkah pertama yaitu V6 diganti ya kan trialnya ini kalau tidak ya kan, kalau tidak konvergen tidak ya, kita menyebutnya ini ya dan tidak. Ini kalau tidak ya kita tulis di sini tidak itu ya. Jadi kalau dia tidak ini kan algoritma ini kan munculnya ya atau tidak ke sana ya kan. Jadi dari langkah terakhir ini, langkah 6 ini, langkah 4 ya, langkah ini masuklah ke algoritma seperti ini. Ya, berarti selesai, tidak kembali lagi menghitung di persamaan 1, yaitu trialnya ini diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki trialnya? Nanti ada teknik-teknik yang digunakan di dalam analisa numerik ya. Dia bisa menggunakan Newton-Raphson atau menggunakan bisection ya. Mungkin untuk angkatan atau semester ini sudah mempelajari tentang teknik-teknik itu. Nah, seperti inilah contohnya atau implementasi dari sebuah sistem ya yang perhitungannya nantinya menghasilkan perhitungan yang membutuhkan trial error seperti ini. Pak, itu kan terjadi agak kerumitan dalam penyusunan variabel penyusunan
ada pembalikan arah tadi ya kan. Di sini awalnya harusnya ini langkah ini adalah menghasilkan V2, tapi ternyata kontradiksi dengan langkah yang di sini, yang variabel ini, yang persamaan F1 ini kan tidak kita coret untuk menghitung variabel tadi ya kan. Jadi kita ketika mencoret F1 kita tidak tahu apakah menghitung V1 memasukkan V2 atau menghitung V2 memasukkan V1. Nah, itu terserah ya kan. Karena di sini kita tidak mencoret variabel di coretan pertama tadi. Nanti kita akan beri contoh atau beri tugas untuk kasus ini ya, biar lebih memahami bagaimana penyelesaian. Kita langsung pada yang daur ulang, karena kalau bisa menyelesaikan yang daur ulang otomatis bisa menyelesaikan algoritma yang sebelumnya. Jadi tugasnya nanti adalah bagaimana bisa membuat sampai persamaan algoritmanya seperti ini, membuat algoritma perhitungannya. Oh, seperti ini. Berarti kalau algoritma ini sudah jadi, kita buat program, lalu kita mendapatkan V3 dan V5 ini sebagai desain variabel. Berarti V3 dan V5 ini akan kita beri nilai yang bermacam-macam ya kan. Kita beri kombinasi V3 dan V5, lalu outputnya seperti apa hasilnya. Nah, nanti hasil itulah yang akan kita lihat optimasinya, mana yang optimum dari nilai V3 dan V5 ini. Jadi desain variabel ini adalah variabel yang kita optimasi gitu loh. Variabel yang kita cari nilainya atau kita tetapkan nilainya agar dia nanti memperoleh nilai optimum gitu loh. Karena dia kan variabel bebas untuk kita tetapkan. Jadi inilah kaitannya dengan optimasi dalam desain. Ini kalau sistemnya sangat rumit yang banyak ya. Nah, tadi kita melakukan pembalikan arah. Yang kita balik arahnya adalah V2 ya, yang harusnya keluar dari V2 di sini. Kita balik dia. Ini yang keluar V2, di sini juga keluar V2, kita balik ke sana. Di sini karena kita tadi melakukan pencoretan eliminasi pada persamaan 1, di mana kita punya dua variabel yaitu V1 dan V2. Di sini kita tidak menentukan arahnya. Artinya kita menghitung V2 dengan memasukkan V1 atau menghitung V1 dengan memasukkan V2. Nah, di sini ada dua opsi memang ya. Ketika kita pilih oke lah, berarti F1 ini kita buat menghitung V2 dengan masukkan V1. Berarti V2 lah yang kita balik arahnya. Ketika V2 kita balik arah dengan trial V6, berarti kita tinggal membalikkan arah V6 yang semula masuk ke persamaan 3, kita ubah menjadi keluar. Maka ini menjadi semacam variabel 6 yang terhitung, ya kan? Ini menjadi variabel 6 terhitung, yang nanti akan kita bandingkan dengan trialnya ini. Nah, kalau bagaimana kasusnya kalau kita tetapkan F1 ini bukan menghitung V2 tapi menghitung V1 dengan masukkan V2. Berarti ini tadi yang keluaran kita masukkan ke F1. Lalu dari keluaran F1 ini keluarlah V1. V1 ini masuk ke F2. Berarti dua arus dari F2 ini kita balik salah satunya. Berarti kita membalik arus perhitungan F2 ini. V3 kan sudah tertentu, nggak bisa kita ubah arusnya ya kan. Yang bisa kita ubah berarti V4 jadi kita balik. Nah, V4 kita balik, maka V6 yang masuk ke F4 ini menjadi kita balik. Dia menjadi arahnya menjadi arah output ke sana. Berarti ini menjadi hasil hitungan. Lalu yang V6 masuk di F3 ini menjadi trialnya. Sama aja ya sebenarnya ya. Sama aja. Jadi tidak masalah kalau F1 ini mau kita bolak-balik ya, mau menghitung V2 atau menghitung V1. Hanya kalau dari sisi efisiensi trialnya ternyata lebih mudah kalau yang kita balik adalah V2-nya. Karena dengan membalik V2 kita hanya memanipulasi satu persamaan ini saja, yaitu F3. Lalu kita balik arus V6-nya. Tapi kalau kita yang kembalikan atau yang kita balik adalah V1-nya, kita mengubah ini F1, F2. Lalu kita mengubah atau membalik arus di F4. Jadi dua kali pembalikan arus. Kalau ini hanya satu kali pembalikan arus. V2 kita ubah menjadi V6. Nah, itu jadi dalam variabel trial ini pemilihan variabel yang kita trial atau pembalikan arus ini menjadi sangat menentukan kualitas
atau kerumitan perhitungan kita, ya kan. Kalau kita tidak menentukan dengan hati-hati, nanti malah perhitungannya jadi rumit. Jadi akhirnya jadi berefek kepada semuanya. Jadi kalau kita menghadapi perhitungan yang ada trial error, nanti memang suatu persoalan yang paling besar masalah dalam teknik kimia, ya, dalam bidang keteknikan saja, bukan di teknik kimia saja tapi juga keteknikannya. Ketika kita berhadapan pada arus informasi yang harus seperti ini, yang ada banyak variabel lalu ternyata tidak bisa diselesaikan dengan satu kali hitungan dan di situ membutuhkan beberapa trial. Ini contohnya kan kita cuma satu yang kita coret, ya, hanya satu coret. Coba kalau ada 3, berarti kita men-trial 3 variabel. 3 variabel dengan akan melibatkan banyak sekali perhitungan. Jadi, dan kebanyakan alat-alat di teknik kimia seperti itu, seperti menara destilasi, seperti flash drum, itu juga di situ ada banyak arus persamaannya, persamaannya sedikit, variabelnya banyak, dan itu seringkali nanti akan memunculkan daur ulang seperti ini. Jadi ciri-cirinya kalau persamaannya itu sedikit dan variabelnya banyak, wah ini pasti berisiko ke arah daur ulang. Artinya dalam sistem itu berarti terlalu banyak parameter yang bisa kita tetapkan gitu. Dan parameter satu sama lain itu saling berhubungan sehingga menyebabkan perhitungannya menjadi siklik atau daur ulang. Oke, mungkin ini akan menjadi kajian yang cukup menarik, ya, untuk daur ulang ini. Tapi untuk contoh kita ambil contoh yang sederhana ini sajalah. Nanti kita beri soal latihan yang soalnya tidak sederhana biar bisa dipelajari atau bisa dilatih nanti seperti apa penyelesaiannya kalau agak rumit begitu, ya, karena punya waktu, dan nanti juga bisa melatih Anda untuk memahami atau memahirkan, ya, dalam menentukan arus informasi perhitungan, karena ini merupakan persoalan yang sangat penting bagi karir kita di teknik kimia, yang nantinya kita akan banyak menghitung persamaan-persamaan, atau kalau kita menggunakan simulator kita juga harus memilih desain variabel yang mana yang paling bagus untuk suatu alat gitu, ya, yang bisa membuat kita mudah dalam perhitungannya, cepat konvergen gitu, ya. Kalau kita salah dalam menentukan itu, nanti kita pakai HiSys atau ChemCAD kita run juga nggak akan konvergen gitu. Maka di sini analisis sistem ini sangat penting, ya kan, agar kita bisa mengatur strategi menghitung. Jadi bukan hanya menghitung saja, ya, kita juga harus mampu menguasai bagaimana strategi menghitung biar hitungannya lebih sederhana, lebih mudah, dan hasilnya juga stabil gitu, bagus. Baik, semoga bermanfaat. Materinya kita cukupkan, kita berikan tugas, ya. Baik, kita berikan tugas. Nah, di sini kita berikan tugas, ya, bagaimana Anda menghitung persamaan ini, ya. Di sini kita punya variabel ada X1, X2, X3, X4, ya kan. Kemudian ada berapa variabel ini, ya? Kalau kita lihat X1, X2, X3, X4, X5, ya kan, X6, X7, X8, ada X9, ada X10 dan ada X11, ya. 11 variabel. Nah, apa yang akan Anda hitung atau yang harus Anda cari di sini? Yang pertama adalah hitung derajat kebebasan. Hitung derajat kebebasannya. Sistem ini, ya kan? Pada sistem ini. Kemudian yang kedua, tentukan variabel perancangannya. Tentukan variabel perancangannya. Kemudian yang ketiga, buat algoritma perhitungannya. Buat algoritma
perhitungannya, ya kan? Bukan flowchart ya. Kalau flowchart itu untuk membuat program komputer, ini algoritma saja, urut-urutan perhitungannya. Nah, silahkan dikerjakan, nanti kemudian di upload atau di submit di psikologi jawabannya. Ini untuk sistem, kalau kita lihat ini sistem tanpa daur ulang, ya kan. Kemudian untuk tugas yang atau pengembangannya yang kedua, yaitu kalau misalnya di sini soal tambahannya ya, soal yang keempat, jika variabel X2, X3, kemudian X7 variabel X7 sampai dengan jadi X7, X8, X9, X10 dan X11 ya. Jika variabel X2, 3, 7 sampai 11 ini diketahui, jika ini diketahui atau tertentu ya, tertentu nilainya, maka hitunglah kembali, hitung berapa derajat kebebasannya, berapa degree of freedom-nya, kemudian bagaimana tentukan variabel perancangannya, ada nggak variabel perancangannya, mana, kemudian buat algoritmanya. Lalu bagaimana algoritma perhitungannya. Jadi sama, kembali ke pertanyaan ini. Jadi setelah kalau variabel ini diketahui, lalu hitung kembali ini tiga hal ini. Berapa derajat kebebasannya, bagaimana tentukan variabel perancangannya, kemudian buat algoritmanya. Baik, silakan segera dikerjakan. Jadi ini materi kita sudah cukup mungkin ya untuk kuliah kita di optimasi ini, dasar-dasar optimasi sampai pada pemilihan sistem perhitungan. Nantinya tentunya tinggal pengembangan studi kasus ya. Jadi semoga bermanfaat untuk apa yang sudah kita berikan. Nanti kita tinggal latihan kita beri tugas ini, nanti kita bahas untuk 2 minggu kemudian. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.